virtual running, olahraga zaman now. Apakah Anda eh, mempunyai bayangan bagaimana virtual running itu? Malam ini kita akan kedatangan satu wanita yang sangat istimewa, wanita muda yang super keren. Namanya Jesslyn. Dia adalah co-founder dari startup aplikasi Gerak. Aplikasi Gerak ini saat ini sudah di-download dan dipakai oleh belasan ribu orang. Jadi malam ini di IG Live Tanya Mentor ini kita akan kedatangan tamu yang masih sangat muda, masih sangat muda dan luar biasa sekali. Dia akan bercerita bagaimana dia bersama teman-temannya membangun startup ini, startup yang namanya Gerak. Nanti teman-teman bisa lihat di aplikasi Play Store, nama aplikasinya Gerak. Jadi dia akan bercerita tentang bagaimana aplikasi Gerak ini bisa digunakan sebagai media untuk virtual running. Jadi saya juga masih belum ada bayangan bagaimana sih virtual running tersebut. Masih membingungkan, tapi katanya ini adalah salah satu model olahraga zaman now. Jadi pasti pembahasannya akan sangat menarik. Ini suatu pembahasan yang agak unik, yang agak beda dari mungkin yang biasa kita undang. Dan yang pastinya si Jesslyn ini masih sangat-sangat muda. Dia juga banyak mengalami jatuh bangun dalam membangun startup ini. Jadi dari sana kita bisa melihat bagaimana mereka yang anak-anak muda ini punya suatu misi membangun suatu startup yang luar biasa dan mereka juga harus mengalami jatuh bangun. Tapi karena mereka mau belajar dari kesalahan-kesalahannya, akhirnya mereka sekarang berhasil membuat satu startup yang namanya Gerak yang sangat luar biasa. Ini si Jesslyn sudah masuk. Jesslyn bisa minta invite atau saya coba tes invite kamu ya. Jesslyn, oke. Jesslyn, namanya Jesslyn. Halo, halo Halo, Ko. Jesslyn. Halo. Halo. Hai. Akhirnya bisa ketemu dengan kamu nih. Ya, Saya Kak Agus. saya kenal dengan Jesslyn ini masih baru sekitar kurang lebih 2 minggu ya Jesslyn ya. Ya, Ko. Baru Kayaknya kenal. masih baru kenal dan sebenarnya Jesslyn ini anak dari teman saya. Papanya Jesslyn ini orang yang luar biasa karena papa dari Jesslyn ini sangat banyak membantu saya. Eh, Mungkin papa Jesslyn ini adalah yang saya anggap seorang yang paling tahu mengenai negara Thailand. Jadi pada saat awal-awal itu saya bersama dengan keluarga saya mau berpetualangan di Thailand, saya banyak sekali meminta info-info dari papanya Jesslyn ini. Dan mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu itu papa kamu mengajarin saya Jesslyn. Jess, saya panggil Jess aja Ya, ya, lebih mudah ya Jess ya. Jadi papa boleh, kamu tuh Ko. Jess mengajarin saya bagaimana caranya self-driving di Thailand. Itu betul-betul satu ilmu yang papa kamu ajarin yang sangat luar biasa sehingga sampai sekarang kalau kami ketemu, kami pasti akan driving gara-gara diajarin oleh papa kamu. Papa kamu luar biasa. Makasih. Salut, salut. Jess, ini suara saya bisa kedengaran jelas? Kedengaran, Ko. Mungkin bisa ya? Oke. Iya. Jess, saya mau nanya nih. Ini usia kamu berapa sih sekarang, Jess? 24, Ko. Udah 24 tahun. 24 ya? Waduh, masih Iya. muda banget. Mungkin kamu bisa cerita dulunya kamu sekolah di mana, terus dari setelah tamat kamu apa yang kamu lakukan sehingga sekarang ini kamu bersama teman-teman kamu bisa sampai membangun satu startup yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, Ko. Jadi, Jaslyn itu Silakan. dulu kuliahnya di Jakarta 1 tahun. Sempat kuliah di Jakarta 1 tahun di BINUS. Tapi pindah balik ke Medan balik. Jadi saya asli orang Medan kan. Jadi balik ke Medan, kuliah di Raffles Singapura. Jadi dia ada buka cabang di Medan gitu. Jadi kuliah di sana. Tapi saya cuma ambil sampai diploma doang. Jurusan saya itu multimedia design. Nah,
Pas kuliah itu di akhir-akhir semester kuliah saya sambilan kerja kok karena ada kebutuhan lah jadi sambilan kerjanya itu di company jadi waktu kerja di company IT itu udah Mungkin ada dapat internet. beberapa pengalaman. Oke, Kok silakan. Tadi agak lemot sedikit tadi internetnya mungkin. Oke, lanjut. oke agak lem Banyak banyak gangguan. Sorry, ini dari tadi kayaknya banyak banyak gangguan di internet ini, Jess. Udah ya bisa kok jelas, Jess? Bisa ya? Bisa udah jelas ya? jelas ya Oke, jadi berarti kamu sekolahnya kemarin ngambilnya di bidang media ya? Media design media ya? iya. Multimedia design. Kayak mana sih multimedia design itu? Jadi desainnya kayak graphic design sih, tapi dia lebih ke yang digital. Jadi kayak website design, application design, kayak kayak gitu. Animation, lebih ke kayak gitu sih kok. Berarti kamu kalau buat animasi, buat website kamu bisa dong? Bisa kok, specialize-nya lebih ke sana Wah, sih. luar biasa, luar biasa. Nanti saya mau kerja sama kamu nih, karena saya juga lagi dengan teman saya tadi ada gabung juga Junianto Tunggal itu partner bisnis saya di Sky Tech Media. Kita lagi bangun memang bisnis yang bergerak di digital marketing. Jadi memang kedepannya pasti akan membutuhkan teman-teman yang punya pengetahuan seperti kamu ini. Nanti kita kerjasama lebih lanjut. Oke, silakan lanjut lagi cerita kamu, Jess. I see Atau kok. kamu Iya, boleh. Jadi waktu kuliah itu sambilan kerja di perusahaan yang ada terlibat IT gitulah. Jadi ada belajar-belajar gitu. Nah, setelah selesai kuliah itu saya sempat kerja di design agency. Terus terakhirnya kayak saya resign, terus saya kerja sendiri, jadi ngambil freelance gitu kerjaan. Nah, ternyata ada klien yang dari perusahaan-perusahaan sebelumnya yang saya pernah kerja itu cari saya kembali gitu, kayak tanya bisa nggak desain aplikasi untuk dia. Nah, jadi mereka itu startup, mereka ngajak aku masuk jadi tim, tapi in charge in design. Nah, jadinya saya jadi ikutan main startup dong, kayak terjun di bidang startup selama ada 2 tahun gitu. And sadly it closed down karena kan faktanya itu memang startup itu 90%-nya fail gitu. Jadi itu lebih a bit risky ya 90% of startup itu fail. Nah, jadi 90% ya? Memang dari statistiknya ya sampai 90%. Wah, berarti kalau ya nggak kuat kok. mental main di startup ini bisa ini juga ya. Bisa ngeri-ngeri sedap Ya juga kok. berarti ya. Wow, tapi kalian Ya masih gini jadi muda berani masuk di bisnis startup. Luar biasa, luar biasa. Oke, lanjut lanjut. karena masih muda sih. Jadi saya coba-coba dulu. Jadi udah dari failing experience itu we learn. Jadi startup itu memang udah harus fast gitu, fast skillingnya juga harus fast, kerjanya juga harus fast, and itu sebuah komitmen 24 jam. Jadi kita nggak boleh part time di situ. Jadi sebelumnya itu kan kita part time, ada yang sambilan kerja di tempat lain, ada yang sambilan ada ngambil project. Nah pas jalanin startup itu udah gagal kita belajar. Nah di Gerak ini kita kita ada 3 founder, kitanya semua full time and we commit in the Gerak gitu. Jadi kita believe in the idea dan kita jalanin aja. Despite gagal atau nggak gagal kan kita jalanin dulu. Kayak gitu kok sih. Itu yang startup yang pertama kamu gagal itu di bidang apa itu, Jess? Di bidang food recommendation kayak Zomato gitu somehow, tapi di Medan sih dibesarinnya. Oh, itu mulanya di Medan ya, pada Iya, saat itu ya. Itu sempat iya. sempat kamu jalani berapa lama sampai akhirnya kamu, oh, kayaknya yang satu ini nyerah deh, angkat tangan deh gitu. 2 sampai 3 tahun kok. Hampir tiga 2 sampai tahun. 3 tahun Iya. juga. Waduh, luar biasa, luar biasa. Oke, berarti eh, sekarang yang lagi fokus kamu bangun itu namanya Gerak ya, aplikasinya namanya Gerak gitu ya. Iya kok. Oke, ini mungkin bisa kamu jelaskan apa sih aplikasi Gerak ini? Gimana sih gitu? Dari namanya Gerak, aplikasi Gerak itu ngajak orang untuk bergerak. Jadi khususnya itu olahraga di bidang olahraga lari gitu. Jadi kita ngajak orang untuk lari sehat
sembari berdonasi gitulah. Jadi kita menjalankan event-event lari yang ada temanya, ada purpose-nya. Jadi we sell purpose. Jadi kita kasih kamu alasan untuk lari. Misalnya kamu lari dong untuk anak di Sumba gitu. Larinya berapa kilometer, and what's great about Gerak itu kamu bisa lari di mana aja, kapan aja gitu. Virtual running pakai aplikasi. Jadi pas kita lari itu kita tinggal turn on tracker di Gerak, bisa kelihatan langsung missionnya. Jadi mission misalnya kamu lari untuk anak di Sumba 42 km dalam 1 bulan. Dalam 30 hari itu kamu harus kumpulin lari atau berjalan sejauh 42 km gitu. Oh, berarti nggak harus di tempat ada suatu tempat tertentu enggak ya. Jadi kita bisa lari di mana saja, tapi kita ikut event tersebut gitu ya, Jess ya? Iya kok, betul. Jadi dari seluruh Indonesia ada pelarinya juga di mana aja. Wah, ini betul-betul ide yang kreatif banget ini. Oh ya, kapan sih kalian mulai bangun Gerak ini? Gerak ini masih terbilang cukup muda sih. Mulai pertama kali rilisnya, launchingnya itu di tahun lalu bulan April. Jadi 1 tahun lebih, sedikit bulan. Ya. Dan kalian harus buat aplikasinya, websitenya, terus apa ya namanya ya? Ya aplikasinya lah. Aplikasinya ini berapa lama sih kalian bisa buat sampai jadi gitu? Nah, kita kebut sih. Kalau startup itu about kejar waktu. Jadi 1 bulan sih rilis aplikasi Gerak itu pertama kali. Jadi dari ideation itu kan di akhir Februari. 1 bulan itu kita benar-benar ngedesain langsung sama ngecode. Jadi di bulan next month-nya itu dalam 1 bulan langsung kerilis iOS dan Android-nya dua-dua. Berarti hanya dalam 1 bulan aplikasi ini udah bisa muncul di iOS dan di Play Store ya? Iya kok. Dengan itu 3 berapa orang orang? di balik. 3. Hanya kalian tiga orang Iya, saja yang kok. ngerjain aplikasi ini? Yang ngerjain Waduh. 1 orang kok. Jadi beda-beda. 3 orang ini beda-beda. Jadi saya lebih ke sisi design and ideation. Satu lagi teman saya namanya Septian itu dia lebih ke sales sama strategi bisnisnya. Kalau yang si Michael itu yang codingnya. Jadi dalam 1 bulan dia coding iOS dan Android. Waduh, luar biasa. Memang kalau otak anak muda ini memang beda. Kalau kami yang tua-tua gini kalau disuruh mikirin yang bisnis seperti kalian yang harus ada coding, yang harus buat aplikasi, mungkin waduh bisa puyeng gini. Tapi salut. Berarti hanya dalam 1 bulan lebih kalian kebut aplikasinya jadi, masuk ke Play Store, ke iOS Store, terus dari sana itu gimana perkembangannya? Apakah bisa langsung booming atau gimana? Nah, strategi kita itu pertamanya itu kita launching itu di bulan Ramadan kok. Jadi di tahun lalu pas bulan Ramadan itu kita ngajak teman-teman pelari di seluruh Indonesia itu untuk tetap berlari walaupun lagi puasa. Jadi bulan-bulan puasa kita kasih challenge mereka 42 km dalam 30 hari dengan satu challenge-nya itu kalau kamu ikutan bisa sambil donasi ke masjid yang membutuhkan. Nah, kita jadi marketing kita salesnya tuh lebih ke dari sosial media ya. Jadi kita minta teman-teman untuk bantu sharing karena kan ada kegiatan sosialnya juga kayak gitu. Jadi disambut positif lah sama para pelari. Berarti aplikasi Gerak ini sangat banyak. Setiap kali event itu pasti ada misi sosialnya gitu ya? Iya. Di antara kita mengumpulkan donasi atau kita yang menyebarkan edukasi. Oke. Jadi sampai saat ini yang sudah pakai aplikasi Gerak ini kurang lebih ada berapa orang, Jess? Sampai bulan ini kalau downloader sih udah 15.000 kok, lebih 15.000 ke atas lah. Masih kecil sih. 15.000 tapi untuk aplikasi yang masih usia 1 tahun saya kira udah luar biasa sih. Karena seperti kamu bilang juga kan, banyak sekali startup yang 90% itu gagal gitu kan. Jadi kan mungkin banyak yang begitu masukin aplikasinya naik ke Play Store atau ke iOS Store, mungkin yang download cuma ratusan orang atau cuma 1.000-2.000 orang, itu kan dibanding kalian udah luar biasa banget gitu. Terus kalau menurut
menurut Jess sendiri, kira-kira eh, buat aplikasi gini, memang tantangannya apa aja sih kalau bermain di buat aplikasi ini? Buat Begini. Jadi kalau misalnya startup itu yang 90% gagal tuh biasanya itu kita harus gimana ya? Jadi kayak ngerilis satu ide, kalau misalnya kita jualan aplikasi free atau kita kasih sesuatu service yang free, pasti dong ada yang pakai. Jadi perhitungannya tuh lebih ke kayak apakah people willingly to pay for it gitu. Jadi kalau misal ada beberapa strategi, misalnya kita waktu rilis itu kita kasih promosi. Jadi tapi setelah promosinya itu kita tutup, misalnya kita udah gak burning money nih, kita nggak taruh promosi lagi. Apakah orang masih butuh aplikasi itu nggak? Orang masih willingly to pay nggak? Nah, jadi lebih ke situ sih challenge-nya, tantangannya kok. jadi kalian pada saat awal aplikasi kalian itu udah selesai, sudah masuk ke Play Store, kalian harus burning money nggak untuk promosinya itu banyak bakar uang nggak ya? Nggak kok, kebetulan kita zero. Jadi kita bootstrapping, bener-bener nggak ada modalnya kok. Wah, luar biasa banget. Karena setahu saya yang besar-besar seperti mungkin Traveloka, Tokopedia, mereka awal-awalnya juga itu bakar uangnya luar biasa banget gitu kan. Kalau Iya kok. kalian bisa sama sekali tidak bakar uang dan bisa capai 15.000 downloader dengan waktu hanya 1 tahun, udah luar biasa sekali loh. Terus kalau mereka yang menggunakan aplikasi Gerak ini, mereka gimana ya? Apakah mereka membayar atau sistem membership atau gimana, Jess? Jadi aplikasi Geraknya ini kan gratis. Kamu bisa pakai trackernya itu secara gratis, bisa ikutan challenge yang free. Tapi kita ada challenge yang berbayar. Nah, challenge yang berbayar itu ternyata ada people yang willingly to pay. Kurang lebih sih setiap event bisa rata-rata 400 sampai 500-an gitu pelari yang willing to pay gitu dari 15.000 downloader kok. Biasanya mereka harus bayar berapa gitu? Kalau yang seperti kamu bilang itu. Per orang, per event 150.000 sih kok rata-ratanya harganya. Terus tadi saya ada, waktu kita komunikasi, kamu bilang pada event pertama saja Gerak ini sudah bisa langsung dapat 600 ini ya, yang peserta yang membayar gitu ya? Iya kok, event perdana kita 600 orang langsung bayar dengan zero marketing budget. Wah, itu gimana sih caranya dan eventnya apa itu kemarin? Yang sampai Event bisa Ramad sampai 6, yang ya, event, oke, coba kamu cerita sedikit tentang event itu. event Ramadan kok. Jadi karena lagi bulan suci Ramadan kan banyak orang yang berdonasi. Jadi juga kita mengkampanyekan sehat walaupun lagi puasa itu tetap harus olahraga gitu. Jadi kayak gitu sih kok. Berarti 600 orang bayar untuk lari secara virtual gitu ya? Ya, Bukannya, kalau selama ini kan ikut event kan mereka kan bayar, mereka dapat kaos larinya, dapat fasilitasnya. Kalau ini kan enggak kan, mereka lari sendiri gitu kan? ya kok kalau Tidak. kaos lari kita ada kasih giveaway gitu. Ada kasih iming-iming juga lah kayak giveaway atau pelari terberuntung dapat apa gitu. Dapat hadiah apa. Kok ini ide buat ini dari siapa sih, Jess? Ide buat Gerak ini? Awalnya sih dari saya sih, saya ngajak teman-teman. Jadi kita bertiga kan, saya ngajak dua teman itu untuk join. Kenapa kamu bisa kepikiran buat aplikasi yang nyuruh orang untuk lari sendiri gitu kan? Kalau lari rame-rame ikut event maraton itu kan kita udah tahu itu biasalah, memang udah ngetren udah. Tapi kan kamu bisa kepikiran orang lari sendiri, nggak ada acaranya secara yang real, mereka lari sendiri, tapi mereka bersedia ngebayar ke aplikasi kamu lagi, bayar lagi ke Gerak. Kok bisa sih? Jadi awalnya itu saya sendiri tuh sebenarnya nggak suka lari sih sebelum Gerak ini. Jadi teman saya tuh ada beberapa yang suka lari ngajak aku kayak just ikutan lari dong gitu-gitu. Jadi kayak apa sih kenapa orang suka lari? Habis itu ada yang sampai ikutan Boston Marathon gitu kan, sampai beli tiket ke Boston.
tiket maratonnya juga nggak murah gitu dan selalu sold out. Jadi saya kayak merasa, ih kok kalau jujur ya, kok cuan ya. Awal-awalnya sih kayak gitu kok. Jadi saya research. Jadi kayak research, oh ada nih something kayak yang virtual dan di Indonesia ini masih belum gitu terkena, belum gitu terdengar. Hmm. Nah, karena saya dari sisi saya desainer kan. Jadi saya lebih ke ideation sih. Saya kayak kepikiran bisa nih kayak suatu yang lucu nih, unik gitu. Jadi saya ngajak teman aku, karena kita zero modal ya kita cobain aja. Nah, sejalannya gerak ini, malah sebenarnya gerak ini yang memotivasi saya jadi lari, bukan saya yang memotivasi orang-orang untuk berlari. Nah, gara-gara ini I fell in love in running. Jadi kayak, oh ternyata running itu enaknya. Habis itu teman-teman pelari itu juga semuanya baik-baik dan mereka tuh positif banget. Jadi lingkungan environment-nya itu juga positif lah. Jadi kayak pas lari itu bukan better physically juga, tapi kita punya emotionally and mentally juga better gitu. Jadi and I believe that gerak masih bisa motivate million other people more gitu kok. Terus saya lihat Jess, setiap kali event itu kan kalian ada misi-misinya, misi positifnya. Selama ini apa saja yang gerakan-gerakan positif apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh gerak ini? Kalau yang dari gerak kita ada di tahun lalu itu Desember ada World HIV or AIDS Day. Jadi kita ada buat kampanye Run for Zero Discrimination. Jadi kita mengkampanyekan bahwa teman-teman yang orang dengan HIV itu masih bisa hidup sehat. Bahkan ada teman kita namanya Kak Dang Jodin, dia itu ODIF tapi dia lari dan dia sehat banget gitu. Jadi kita mengkampanyekan itu. Jadi ada salah satunya HIV Days, ada yang sekarang yang lagi berjalan itu untuk Hari Pendidikan Nasional, mengkampanyekan yang anak-anak yang berpendidikan yang di daerah terpencil. Jadi kita mau mengumpulin donasi gitu. Jadi kita lebih menyuarakan untuk mereka lah. Ada juga yang gerak untuk Indonesia di bulan Agustus. Kita kontribusinya untuk berterima kasih dengan para veteran. Jadi kita bekerja sama dengan sahabat veteran, Yayasan Sahabat Veteran di Jakarta. Dan ya kurang lebih seperti itu kok. Berarti setiap event itu selalu ada lembaga-lembaga yang kerjasama dengan gerak gitu ya? Ya, kurang lebih kok. Terus dari dana yang terkumpul, donasi yang terkumpul atau yang mereka bayarkan itu sebagian kalian sumbangkan gitu? Iya, jadi kita sumbangkan melalui yayasan-yayasan yang memang mengurus itu sih kok. Waduh, berarti kalian sudah tidak hanya berpikir dari sisi bisnis saja gitu kan. Jadi berarti kalian buat sesuatu ini udah bisa ngajakin masyarakat Indonesia supaya terus bergerak, terus berolahraga, makin sehat. Tapi kalian juga memikirkan sisi sosialnya sehingga kalian setiap kali buat event itu ada tema-temanya dan ada donasi yang akan diberikan ke lembaga-lembaga tertentu ya. Waduh, ini betul-betul patut ditiru. Kalau saja hari ini bisa banyak anak-anak muda yang bisa tahu bisa kenal dengan jazz, bisa tahu gerak ini, mereka bisa meniru, membuat bisnis-bisnis startup yang punya model seperti gerak ini ya. Jadi tidak hanya terlalu fokus hanya ke sisi uangnya saja, tetapi ada sisi sosialnya dan satu lagi bisa membuat orang semakin sehat. Ini betul-betul suatu hal yang saya bilang salut banget. Saya bangga banget bisa kenal dengan Jess. Sebelumnya saya sudah sangat salut dan sangat berterima kasih pada papanya Jess yang sudah sangat banyak sekali membantu saya sehingga saya bisa berpetualangan di banyak kota di Thailand itu mendapatkan informasi dari papa kamu. Sekarang saya bisa kenalan dengan kamu lagi yang ternyata juga seorang wanita yang masih sangat muda sudah bisa membuat satu startup yang sangat keren banget, sudah 15.000 orang yang memakainya dan punya misi-misi yang waduh luar biasa banget. Kira-kira dari Jazz sendiri, oh ya, saya lihat kamu juga bilang kamu dari Medan gara-gara ada buat startup ini akhirnya kamu pindah ke Jakarta ya Jazz ya? Iya kok. Jadi kita bertiga itu pindah ke Jakarta karena 50% dari user kita itu di Pulau Jawa. Jadi kita benar-benar pelajari sih. Jadi kita
pindah ke Jakarta untuk membesarkan gerak ini kok. Jadi kalian tiga-tiga ini anak Medan ya, bukan bukan memang dari Jakarta, anak Medan. Gara-gara bangun startup gerak ini, akhirnya tiga-tiga pindah ke Jakarta dan terus memacu diri untuk membangun gerak ini ya. Benar kok. Luar biasa, luar biasa. Eh, terus saya lihat kira-kira dari Jazz sendiri kira-kira ada apa yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang hadir hari ini? Mungkin ada masukan-masukan gimana caranya kalau mau bermain di bisnis startup, atau mungkin bisa Jazz bisa ngasih tahu gimana caranya untuk memakai aplikasi dari Gerak ini gitu. Kira-kira Jazz bisa apa, sambil sembari saya melihat apakah ada pertanyaan nggak ini? Oke. Jadi aplikasi Gerak itu cukup mudah ya digunakan. Jadi bisa di-download. Terus dari aplikasi Gerak itu ada event-event yang bisa teman-teman ikut berkontribusi. Jadi misalnya ada event apa yang misalnya menyentuh hati, teman bisa ikutan join. Dan di setiap event itu ada misinya. Ada misalnya event A, misinya misalnya 12 kilometer atau 21 kilometer yang teman-teman bisa partisipasi. Dan jika berpartisipasi, bisa lari di mana aja dan kapan aja, di outdoor ataupun indoor, di treadmill atau mau di bundaran atau di lapangan mana gitu bisa ikutan lari, mau pagi atau malam. Jadi gampang. Nah, setelah mencapai bisa berhasil menyelesaikan misi itu, ada rewards-nya juga. Jadi ada dikirim benar-benar real medals ke rumah teman-teman juga. Gitu. Oh, berarti memang ada medali yang nyata untuk dikirim, bukan hanya, kadang kan kalau sekarang ini kita pakai aplikasi kan memang ada bonusnya, ada hadiahnya, tapi kan rata-rata kan dapatnya kan via ke aplikasinya gitu dikirim. Ini secara fisik ya medalnya itu Fisik ya. kok, fisik. Jadi kita benar-benar kirim medali ke rumah, and itu benar-benar apa ya, gimana ya, kayak kalau udah ikutan sekali pasti mau ikutan 2 kali. Terus saya mau nanya juga nih, kira-kira kalau Gerak ini target kamu dalam setahun ke depan kira-kira bisa capai berapa pengguna nih kira-kira? Mimpi kita cukup besar sih kok. Jadi dalam waktu 1 tahun, kalau di startup itu kita benar-benar harus cari bisa scalingnya itu bisa 10 times atau 20 times. Jadi dari misal 15.000, ya semoga sih di tahun depan bisa 300.000 misal. Gitu kok. 300.000, waduh Ya, luar targetnya biasa. sih. Ini sekarang ini yang pengguna Gerak ini, mereka hanya dari Indonesia atau dari luar negeri juga sudah bisa menggunakan aplikasi Gerak ini? Sebenarnya kita fokusnya itu di Indonesia aja, tapi ada pelari yang benar-benar antusias. Jadi ada personal yang dari Singapura atau Malaysia, ada beberapa customer kita dari Singapura atau Malaysia, personally chat kita kayak tetap mau ikutan, gimana dong? Tapi kita kan nggak bisa mencapai pengiriman medalinya sampai ke luar negeri, which is kayak agak repot lah. Dan kita merasa kita masih too young for that, jadi kita nggak mau mengarah ke sana dulu, ke luar negeri. Tapi mereka ngotot mau, jadi beberapa ada kita berikan lah kayak fleksibel. Jadi ada beberapa sih dari Malaysia dan Singapura kok. Tapi kalau dipikir kan secara ini, karena kan ini virtual, jadi kan di mana saja di ujung dunia sebelah manapun, yang penting kalau mereka bisa akses aplikasi ini, bisa gunakan aplikasi ini, berarti mereka bisa ikutan gitu ya, ikut partisipasi ya. Bener kok. Berarti memang kedepannya kalau kalian sudah aplikasi Gerak ini sudah go internasional, waduh, dan bisa viral seluruh dunia, kamu dan partner-partner bisnis kamu itu bakalan jadi miliarder muda, betul. Hebat, hebat, hebat. Amin kok. Jess, kamu ada masukan nggak ke teman-teman yang hadir di IG Live malam ini? Kira-kira apakah gimana sih mendorong mereka supaya mulai bisa kepikiran untuk melakukan bisnis-bisnis yang sifatnya itu masa depan, yang sifatnya seperti Gerak ini gitu. Kira-kira ada masukan nggak? Kalau dari pengalaman saya sih menjalankan bisnis yang kayak gitu itu harus cepet ya pertama. Jadi kalau misalnya ada ide itu jangan terlalu lama dipikirin sih. Dulu itu salahnya saya itu saya suka overthink
idea gitu. Jadi kayak bisa ada ide, ya langsung aja, terjun aja langsung. Walaupun masih jelek atau masih apa, yang penting kamu langsung rilis, habis itu biar cepet dapat feedback. Jadi if you want to fail, you fail fast gitu. Jadi you learn. Uh, Pasti ada bakalan banyak rintangan sih, ada failure yang kamu capai, tapi jangan cepet nyerah gitu lah. Dia lebih ke komitmen sih, kayak buktiin ke diri sendiri gitu, ataupun buktiin ke orang tua atau ke keluarga gitu. Kayak kamu bener-bener harus komit gitu sama satu ide kamu itu. Berarti lebih bagus ada ide, eksekusi, walaupun ternyata nanti gagal atau salah, nggak apa-apa ya. Bagusnya Ya, gitu daripada idenya udah keren-keren, tapi di pending-pending mungkin berapa tahun kemudian ternyata ide itu udah nggak berlaku lagi, udah nggak cocok lagi gitu ya. Ini tadi ada Jess, ini tadi ada pertanyaan dari partner saya nih, dari Junianto Tunggal. Katanya sampai sekarang berarti untuk gerak ini sama sekali nggak ada investornya ya. Berarti hanya kalian bertiga saja untuk fundingnya gitu ya. Kita mulainya itu benar-benar bertiga doang, tapi kita ada satu investor sih di belakang kita di bulan 10 gitu masuknya, bulan 10. Jadi udah beberapa bulan kita ada pitching ke investor lama, dia support kita sih. Jadi kita ada satu investor dan kedepannya lagi masih mencari gitu kalau misalnya ada investor yang tertarik gitu. Tapi kita benar-benar carinya investornya itu yang benar-benar tahu juga dunia lari gitu kok. Jadi bukan sembarang investor yang bisa kasih duit gitu atau kita ngambil gitu kok. Wah, ini saya banyak sekali teman-teman big boss yang suka running lari loh. Nanti saya kenalkan sama Jess lah, mana tahu mereka mau jadi angel investor di gerak ini kan. Sehingga gerak kamu kan kalau dapat injek dana yang cukup bagus, bisa ekspansi cepat, bisa go internasional, bisa IPO kan. Waduh, kalian jadi miliarder muda semua jadinya. Itu besar nggak kira-kiranya yang diperlukan untuk injek dana supaya gerak ini bisa makin cepat besarnya gitu? Nah, kita udah ada perhitungannya sih untuk fundraising yang kali ini. Nanti boleh saya kasih tahu ke Koko. Oke, boleh. Siap. Makasih Kok. Hebat. Waduh, memang hari ini kami biasanya kalau di IG Live ini banyak kan ngundangnya kan yang udah senior saya yang sudah memang ya gimana ya, memang mereka ya ilmunya juga semua sudah sangat terbukti, yang merupakan mentor-mentor yang saya hormati. Tapi hari ini saya kedatangan seorang Jesslyn yang masih umur 24 tahun, anak dari teman baik saya. Ternyata ilmunya itu, waduh, pengetahuannya jauh lebih canggih lagi. Mainnya juga udah main aplikasi, main startup, dan peluang bisnisnya ini, waduh, luar biasa banget. Saya bisa membayangkan peluang bisnis kalian. Karena tadi kamu juga ada kirim data ke saya lihat, waduh, gila ini dalam 1 tahun aja udah hampir 15.000 pemakainya. Penghasilan yang kalian dapatkan itu juga, waduh, udah memang kalau kita pikirkan sistem bisnis lama kita buka toko, buka apa itu kayaknya kan pergerakannya sangat lambat. Kita perlu mungkin 5-10 tahun untuk menghasilkan suatu penghasilan yang cukup luar biasa. Sedangkan yang kalian main, anak-anak muda main sistem startup, main aplikasi ini dalam waktu singkat bisa perkembangannya itu bisa ngeri banget. Jadi saya bisa bayangkan sekarang aja dengan kamu 15.000 pengguna udah bisa menghasilkan uang yang seperti ini gitu. Dan bisa memberikan manfaat yang udah cukup banyak ke teman-teman di Indonesia supaya mereka rajin olahraga dan banyak misi sosial yang bisa kalian lakukan. Apalagi nantinya dalam setahun ke depan kalau aplikasi kalian bisa buat sampai 300.000 pengguna, saya bisa bayangkan efeknya gimana ya. Itu waduh. Salut. Oh ya, by the way Jess, ya. Mungkin kamu juga baru sekali ini hadir di IG Live Tanya Mentor ini ya, masih pertama kali ya. Jadi mungkin saya mau jelaskan sedikit. Tanya Mentor ini adalah satu komunitas yang dibangun oleh mentor-mentor yang sangat saya kagumi. Itu ada Pak Anton Teddy, ini adalah founder dari TX Travel. Ini TX Travel ini punya 250 cabang di seluruh Indonesia. Jadi mungkin nanti kamu bisa juga kenalan dengan Pak Anton Teddy. Mungkin nanti kan Pak Anton dari seorang senior yang sangat udah punya pengetahuan, pengalaman yang sangat banyak, bisa dikombin dengan
ilmu-ilmu baru dari kalian yang bermain di startup ini, gimana mungkin terjadi kolaborasi bisnis. Juga ada Bro Tommy Wong. Bro Tommy Wong juga adalah seorang mentor yang sangat luar biasa. Nanti bisa saya perkenalkan dengan Bro Tommy Wong, dan banyak teman-teman dan mentor-mentor hebat yang aktif di komunitas Tanya Mentor ini. Jadi mungkin kedepannya Jess juga bisa ajak teman-teman yang masih usianya muda, yang bermain di bisnis startup segala hal, bisa join juga ke komunitas Tanya Mentor ini, supaya kita bisa sama-sama melakukan kolaborasi, supaya kedepannya mana tahu ya, ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Mungkin juga ada investor yang bisa tertarik untuk berinvestasi di Gerak gitu ya. Terus ini juga saya mau sampaikan ke teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Ingat, Tanya Mentor itu akan hadir setiap jam 7 malam, dan founder dari Tanya Mentor, Pak Anton Teddy, Bro Tommy Wong, saat ini sedang lagi fokus banget ngebangun satu komunitas yang namanya ATC Reseller Community. Jadi ATC Reseller Community ini akan memberikan banyak peluang bisnis, karena ATC Reseller Community akan bekerja sama, saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa orang yang luar biasa seperti Pak James Gui, dengan Bro Nico Julius, salah satu seorang pakar Instagram yang sangat luar biasa. Kalau Pak James Gui sudah banyak sekali, pasti teman-teman sudah kenal, itu salah satu mentor nomor 1 juga di Indonesia. Kedepannya juga kemungkinan besar Sis Kristinali juga akan bergabung, dan ada beberapa teman juga yang lagi kedepannya akan bergabung. Jadi ini ATC Reseller Community ini oleh Pak Anton Teddy dan Bro Tommy Wong, mereka mau supaya teman-teman yang pada saat ini lagi terkena mungkin PHK atau bisnisnya juga lagi terkena masalah, bisa gabung ke ATC Reseller Community ini untuk bisa menjual produk-produk yang ditawarkan oleh Pak James Gui, Bro Nico, dan nanti teman-teman lainnya akan bergabung bersama gitu. Jadi ada peluang bisnis yang bisa dilakukan. Jadi nanti Jazz juga, mungkin teman-teman dari Jazz mungkin ada yang saat ini masih belum kerja ataupun kepingin mencoba mencari penghasilan tambahan, bisa nanti ajak join ke ini ya Jazz ya, ke ATC Reseller Community. Nanti suruh aja follow di Instagramnya Tommy Wong Official. Oh ya Jazz, kira-kira apa lagi yang mau Jazz tambahkan tentang Gerak ini? Atau mungkin kamu ada kisah-kisah lain yang kamu kepingin ceritakan gitu? Kurang lebih sih kayak gitu sih kok. Tapi kalau saya belajar nih ya, saya juga masih banyak belajar menjalankan bisnis itu sama teman-teman itu, kita harus ada connection sih, ada chemistry dengan teman-teman kita juga. Jadi kayak yang ada beberapa orang yang bilang ke aku kalau misalnya kamu usaha sama orang itu sebenarnya itu kayak kamu menjalin suatu keluarga gitu, kamu kayak nikah gitulah, misalnya like you're getting married with that person gitu. Jadi kuncinya untuk menjalankan suatu bisnis dengan teman itu kamu harus cocok dulu nih sama temannya ini dan benar-benar percaya, ada trust gitu di situ. Jadi itu suatu kunci yang saya pegang banget sih. Jadi sama juga dengan sekarang kalau misalnya saya cari tim, saya juga benar-benar harus tahu gitu dia itu siapa, dan kalau dengan saya itu gimana, connection-nya gimana, kayak gitu kok. Oke, sebelum kamu partner dengan dua teman kamu ini, kamu sudah kenal mereka cukup lama atau teman sekolah atau gimana? Itu dikenalin sama my last investor di last startup saya yang gagal itu kok. Tapi di situ itu kita nggak punya friendship. Jadi waktu kita jalanin itu kita bener-bener kayak ya professionally aja, kita nggak punya friendship kan. Kamu butuh apa, kamu bilang kalau kamu butuh support di sini ya udah desainin gitu. Tapi seiringnya kita jalan dan waktu kita gagal tuh kita bener-bener jadi bonding gitu, kayak personally kita tahu oh cerita kisah dia itu apa, kisah dia itu apa, kisah saya itu apa. Jadi kita bener-bener tahu lah. Jadi saya tahu teman saya ini bener-bener passionnya di mana. Dia bener-bener pintarnya di mana, dia jagonya di mana, dan saya itu
lagi ada gangguan internet lagi, Jess. Bisa Ya dengar kok, suara saya, Jess? Bisa ya? bisa. Oke. Jadi, berarti kalau memilih partner, memilih tim itu betul-betul sangat krusial kalau kita bangun startup ini ya. Kalau salah pilih partner dan salah pilih tim, otomatis startup ini rata-rata pasti akan gagal gitu ya, Jess ya. Ya kok, kuncinya di orangnya yang menjalankan startup itu. Oke. Terus kira-kira selain gerak ini, kamu ada ini lagi nggak? Ada bisnis lain yang sedang kamu lakukan? Ataupun kedepannya ada kepikiran mau bangun startup dengan model lain gitu? Ada kepikiran nggak ya? Saya orangnya itu kebetulan banyak ide, suka kayak gimana ya, kalau Jaslyn yang dulu itu saya pengen kerjain ini, saya pengen kerjain itu, saya pengen kerjain itu juga. Jadi nggak ada komitmen di satu. Jadi saya belajar di gerak ini, saya bener-bener ya udah saya pegang gerak doang dulu aja sampai dia udah bener-bener stable, baru saya pengen terjun di bagian lain, misalnya F&B gitu. Gitu sih kok. Berarti memang bagusnya kalau kamu lihat harus fokus ya. Kalau nggak fokus juga nanti bisa bisa agak berbahaya bagi bisnis kamu gitu ya. Kalau untuk startup di F&B tadi kamu sudah pernah melakukannya dan ternyata pada saat itu masih gagal gitu. Kalau kamu sendiri melihatnya untuk di F&B ini bermain di aplikasi yang fokus ke sana mana kira-kira? Kemarin itu startup saya itu kita timingnya ada masalah di Iya, koneksi. agak ini. Gambar kamu pun agak putus-putus juga ini. Tapi memang beberapa hari ini internetnya agak-agak jelek Iya kok, sekali gitu. sama. Ya, ini asik terputus aja nih kelihatannya. Terkonek kembali. Oke. Tapi oke, gak apa-apa aja. Yang penting suara kamu kedengaran kok. Memang fotonya, gambar kamu agak-agak buram gitu, tapi nggak apa-apa. Berarti eh, ini saya tunjukkan aplikasi aplikasi gerak. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ya, agak kabur sedikit. Iya, jadi tinggal Gerak. di search aja Jadi di Play Store. di Play Store, diinstal. Jadi berarti kalau mereka ikut event tidak ada eh, tidak harus pasti bayar gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Berarti ada pilihan ya mereka mau berbayar atau tidak berbayar. Oke, oke, oke. Berarti nanti yang next eventnya itu yang di Juli ya. Tanggal berapa itu, Jess? Iya kok. Tanggal berapa yang Sebenarnya udah next mulai next sih, eventnya? tapi kalau yang sekarang ini udah mulai, yang barusan jalan ini yang untuk Hari Anak Nasional 23 Juli itu, tapi udah mulai dari semalam kok. Jadi itu lari 23,7 kilometer dimulai dari sekarang sampai 23 Juli itu. Jadi multiple running. Jadi hari ini kamu kumpulin berapa kilo, besok kamu kumpulin berapa kilo, kayak gitu kok. Berarti nanti siapa yang paling cepat menyelesaikan dia yang dapat medali gitu. Nggak semua finisher dapat medali, tapi kalau misalnya kamu tidak finish, nggak dapat medalinya. Oh, semua siapa saja yang finish pasti dapat gitu ya. Ya kok. Di sini yang teman-teman yang hadir malam ini ada yang sudah pakai aplikasi gerak nggak ya? Kalau ada yang sudah pakai bisa dijawab dong. Terus mungkin bisa kasih ini, kasih testimoni gimana selama memakai aplikasi gerak ini. Ini ada yang bilang keren-keren banget medalinya, berarti
Berarti sudah pernah ikutan ini si Kejia PC, Keep Improving, gerak, support lokal startup. Wah, ini mungkin teman-teman kamu ataupun pemakai aplikasi kamu nih, luar biasa, luar biasa. Salut, salut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin juga waktunya sudah bentar lagi mau habis nih, Jess. Jadi saya mau ucapin terima kasih banyak pada Jesslyn. Hari ini sudah mau hadir di IG Live Tanya Mentor, mau berbagi kisah yang menurut saya fantastis banget. Masih sangat muda, kalian sudah bisa berpikir yang begitu jauh, membuat satu aplikasi yang saya sendiri mungkin nggak akan ada kebayang. Kita berlari sendiri hanya berdasarkan aplikasi dan kita gimana ya, bisa terpacu, bisa semangat, dan bahkan kita mau ngebayar kepada untuk menggunakan aplikasi kamu ini. Luar biasa banget. Saya yakin apa yang kamu buat ini sangat bermanfaat karena aplikasi Gerak ini bisa membuat masyarakat Indonesia makin rajin olahraga dan kalian juga banyak mempunyai misi sosial. Jadi setiap event yang dilakukan aplikasi Gerak ini akan ada donasi-donasi yang bisa membantu lembaga-lembaga yang tertentu yang sangat bagus. Dan saya yakin kalau Jesslyn dan teman-teman terus fokus membangun aplikasi Gerak ini, dan teman-teman yang hadir malam ini, saya mohon gunakan aplikasi Gerak ini karena akan sangat bermanfaat. Kasih tahu teman-teman kalian bahwasanya ternyata ada loh namanya aplikasi Gerak yang fungsinya itu virtual run, bisa mengikuti event-event running yang keren-keren dan bisa juga ikut berdonasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi saya terima kasih banget teman-teman sudah mau hadir malam ini, dan kepada Jesslyn sekali lagi saya katakan terima kasih banyak. Saya doakan kalian makin sukses dan impian kalian untuk dalam 1 tahun ke depan bisa dapat 300.000 pemakai, downloader akan pasti tercapai, kalian akan sukses besar. Salam untuk papa kamu, kayak papa kamu ada join ini, ada pakai keluar mata-matanya. Kojuki, thank you. Anak kamu luar biasa. Oke, sampai jumpa teman-teman. Semua terima kasih. Jess, terima kasih. Terima kasih, Ko. Kita akan ketemu kembali di IG Live besok-besoknya jam 7 malam. Ingat, jam 7 malam IG Live di Tanya Mentor akan selalu muncul, mengundang tamu-tamu yang mudah-mudahan akan bisa memberikan informasi yang baik kepada teman-teman yang hadir. Sampai jumpa teman-teman. Thank you Jess. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Ko. Thank you. Bye-bye.